What's up Urban People, kembali lagi bersama gue BJ, gue adalah DJ Consumer Product Specialist dan kita hari ini akan mereview produk yang kita sudah unboxing yaitu drone DJI Air 3. Gimana performanya kita akan saksikan setelah yang satu ini. Oke, jadi drone yang dibilang adalah balance performance jatuh kepada drone DJI Air 3 ini. Kenapa? Karena drone ini memiliki kualitas yang balance. Jadi dia mengambil beberapa fitur dari Mavic dan juga dari Mini. Dan juga bentuknya ini pas ya, jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dan kerennya lagi, drone ini mempunyai dua kamera. Jadi kameranya mereka bilangnya dual primary lens. Ada yang 24 mm, ada juga yang 70 mm yang memungkinkan kita bisa dapetin wide angle dan juga 3 kali optical zoom. Ini memberikan fleksibilitas buat teman-teman yang suka mengambil cerita yang berbeda ya, misalnya mengambil area gedung dari jauh, dari dekat, atau enggak bahkan pegunungan atau alam yang lain. Dan menariknya lagi, dual kamera performance ini memiliki performa yang sama. Contoh, misalnya yang di bawah bisa 4K hingga 60 frame per second, yang atas juga. Di slow-mo dia juga sanggup di 4K 100, yang mana itu mengambil kualitas 4 kali slow-mo ya di 4K. Jadi ini keren banget ya. Dua-duanya bisa. Jadi teman-teman tergantung mau ambil dengan angle yang lebih dekat atau lebih jauh. Nah, untuk aperture memang beda ya. Yang di One X itu di 1.7, kalau yang atas tuh di F-nya 2.8, tapi nggak terlalu ngaruh ya. Nah, ngomong-ngomong kualitas dari tadi aperture yang gede untuk yang 1X itu low light quality-nya bagus. Ya, quality low light kita plus tambahan ada fitur yang namanya night mode. Night mode sudah dibenamkan akhirnya di seri Air dan ada di Air 3 ini. Ya, jadi kalau malam-malam mengambil perkotaan atau area yang agak gelap, teman-teman bisa aktifkan yang namanya night mode dan langsung otomatis di 4K 30. Itu nggak bisa diubah-ubah lagi ya, FPS-nya nggak bisa diubah-ubah lagi, kita tinggal record aja. Itu keren banget. Lalu apalagi untuk foto karena dia pakai 1/1.3 inch memungkinkan punya dua macam output. Jadi ada yang 12 megapiksel, ada yang 48 megapiksel. Teman-teman terserah mau pakai yang mana. Dan juga bisa support JPEG dan RAW. Itu dan ngambil dua-duanya itu bisa juga ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran kalau malam untuk long exposure-nya gimana? Ya, jadi shutter speed yang paling lama ya itu jatuhnya yang di 12 megapiksel foto yaitu 8 detik. Kalau untuk yang 48 megapiksel foto itu hanya bisa di 2 detik saja. Memang keterbatasannya seperti itu ya. Nah, ada lagi intelligent function compatibility. Jadi ngomongin intelligent function kita ngomongin masalah ada waypoint, ada juga cruise control. Ada juga satu lagi tadi night mode, itu ada fitur dari Mavic 3 dibawa ke sini ya. Ada juga apa? Ada juga master shot, quick shot dan juga hyperlapse. Semua ada di sini. Jadi bisa untuk penggunaan dari yang 1X atau yang 3X. Tidak lupa juga kalau teman-teman mau ngambil yang namanya agak semi kayak slowly nge-zoom gitu ya, itu masih dibenamkan digital zooming. Jadi kita bisa gunakan wheel yang ada di kanan sini dengan geser ke kanan itu bisa slowly nge-zoom. Jadi sambil record itu masih bisa zoom. Untuk yang 1 kali jadi 3 kali, yang 3 kali bisa top-topnya itu 9 kali. Tentunya itu adalah digital cropping ya, jadi digital zoom. Untuk color profile dibenamkan ada 3 macam color profile. Yang pertama adalah normal tentunya ya. Dan juga sekarang ada HLG dan D-Log-M. HLG itu hybrid log gamma yang memungkinkan kita dapetin HDR 10 ya. Itu video yang dihasilkan siang hari itu top banget sih. Top banget, jadi warna lebih gurih, pokoknya udah graded lah ya. Tapi kalau teman-teman yang suka post pro ya arahnya ke D-Log-M aja, itu 10 bit juga. Tapi teman-teman post pro lagi, di grading lagi supaya lebih bagus. Untuk teman-teman yang suka juga penggabungan fitur kayak misalnya vertical shot yang tadinya ada di Mini 3 atau Mini 3 Pro, di sini juga bisa tanpa mengubah konstruksi gimbalnya menjadi vertikal, tapi dia ada digital cropping. Sayangnya memang cuma ada di video ya. Jadi kalau di video kita bisa set jadi vertikal di 2,7K 60 fps paling tinggi dan 1080 juga 60 fps. Tapi tentunya saya pasti pakai yang 2,7K 60 fps dan outputnya sudah langsung seperti itu. Dan saya suka gabungin 3 fitur favorit saya, yaitu pertama tadi digital cropping, vertical shot, nomor 2 SLG, dan nomor 3
saya pakai fokus tracknya yaitu spotlight. Itu bikin orbit lebih mudah ya, gampang aja gitu ya. Kita bikin orbit tidak perlu susah-susah mengendalikan pakai dua jari. Untuk kualitas baterai, selain di-upgrade menjadi lebih lama 46 menit, baterainya juga punya kemampuan fast charging 100 watt, yang mana dari 0 sampai 100 itu cepet banget, itu cuma 1 jam. Bahkan kalau kita sudah pakai, nggak mungkin dari 0 dong, itu paling dari 30% sampai 100, itu paling 40 menit, 45 menit. Jadi ngemat waktu banget. Dan ini bisa memindahkan powernya ke baterai yang lain. Contoh, baterai ini 50%, baterai sebelahnya 30%. Saya tinggal nyalain aja di sini, ya, nyalain aja, maka dia akan pindah dari baterai yang satu ke baterai yang satunya. Jadi kita punya opsi untuk pindah daya. Nah, contoh kayak kemarin kita ke Ijen, kita sudah ngabisin 3 baterai dengan sisa yang beda-beda. Pas OTW ke bawah dan baterai sudah adem, saya bisa nyalain itu supaya saya masih punya satu baterai yang cukup tinggi kapasitasnya untuk terbang sekali lagi. Itu benar-benar ngebantu, nggak usah dicolok-colok lagi. Ya, dan ini bisa jadi power bank dadakan juga dan bisa ngecas MacBook Pro bahkan di output 82 watt ya, power delivery. Nah, apalagi yang berbeda adalah transmisi videonya. Transmisi videonya sudah bisa mentransmit pakai DJI O4, yang mana ini drone pertama yang sudah menggunakan teknologi baru setelah Mavic 3 Pro. Jadi Mavic 3 Pro terakhir itu O3 Plus ya, sekarang sudah pakai O4. Nah, O4 ini mentransmit lebih baik lagi sehingga on spec di Indonesia itu LCE itu adalah 10 km dengan bebas intervensi ya. Tapi kalau di perkotaan beda. Kemarin kita cek itu 1 kilo sampai 1,5 kilo. Kemarin kita coba di 996. Itu kurang lebih seperti itu masih aman. Tapi kalau di luar kota, di atas gunung tuh bisa jauh. Ya bisa di atas 3 kiloan lah. Nah, ini benar-benar ngebantu banget. Drone ini sebenarnya buat siapa sih ya? Mungkin teman-teman yang bingung, saya mesti milih drone yang mana nih? Ada banyak banget drone, ada pilihan, ada Mini, ada Air, ada juga Mavic. Nah, jadi Mavic itu basically diarahkan ke orang-orang yang profesional karena prosumer drone. Dan untuk teman-teman yang pemula memang bisa mencoba yang Mini dulu. Nah, cuman orang yang butuhnya di tengah-tengah ya, tidak terlalu kecil ya, tapi tidak terlalu besar juga, tapi fiturnya sudah penuh. Jadi fitur dari Mavic diambil, fitur dari Mini diambil. Ini adalah drone yang paling balance. Jadi ini bisa jadi juga untuk pemula juga boleh. Untuk teman-teman yang upgrade pengen dari Air yang sebelumnya, itu silakan. Atau orang yang sudah pakai Mini sebelumnya mau upgrade juga silakan. Jadi ini drone paling bisa dibilang value for money. Jadi apa yang dikasih itu didapatkan juga sepadan. Dan teman-teman sama penasaran sama harganya dimulai dari Rp17.500.000 untuk paket basic dengan remote standar. Untuk combo dengan remote standar itu di Rp21.140, dan juga untuk yang combo dengan RC2 ini harganya di Rp23.400.000 ya. Bisa dibeli di DJI Store yang ada di beberapa kota ya. Ada di Surabaya, ada di Jakarta, Jabodetabek ya. Itu nanti saya taruh di bawah, ada Urban Republic, banyak banget. Buat teman-teman yang belum follow Urban Republic Indonesia, silahkan follow dulu ya. Klik subscribe supaya channel ini semakin berkembang, supaya bisa memberikan info-info menarik mengenai unboxing dan juga review produk-produk seperti drone DJI ini. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya BJ dari Urban Republic. Bye-bye.